Halo teman-teman apartemen owner, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan bahas sharing sesuatu hal yang menarik, yaitu tentang Feng Shui ya. Bagaimana kita mengatur Feng Shui di apartemen studio ya. Nah, jadi meskipun yang saya sharingkan pada kesempatan kali ini merupakan Feng Shui pada apartemen studio, ya tentunya ini tetap bisa dilakukan di apartemen yang ukurannya satu kamar, dua kamar, dan lain sebagainya. Ya, tentu aja kenapa saya sebut untuk apartemen studio ya, karena apartemen studio ya, dengan ukuran yang kecil tentu tantangannya ya lebih besar ya. Bagaimana supaya apartemen yang ukurannya kecil ini ya bisa menjadi nyaman dan tidak terlihat sempit ya. Nah, sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu channel saya, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Ya, jadi dengan ukuran yang sangat kecil itu ya, ukuran studio ya, itu tentunya tidak membuat kita putus asa ya, atau pasrah aja nih ya, menerima bahwa wah kalau di studio apartemennya kan sempit, tidak nyaman dan sebagainya ya. Tetapi tentu aja masih ada cara ya, bagaimana kamu bisa memanfaatkan Feng Shui ya. Feng Shui yaitu bagaimana kita bisa memaksimalkan energi yang ada di dalam unit apartemennya sehingga kita merasa lebih nyaman ya, dan merasa betah walaupun ya apartemen yang kita tempati itu sebenarnya kecil ya, relatif kecil. Saya akan bagikan beberapa caranya ya, tapi pada prinsipnya ya, untuk apartemen studio Feng Shui yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana kita bisa memisahkan antara ruang tidur dan ruangan lainnya ya, pada prinsipnya seperti itu. Jadi di sini tentu aja ada beberapa apartemen studio yang biasanya menjadi beberapa contoh yang kita bisa lakukan juga tips-tips ini supaya menjadi nyaman. Ya, inilah hal-hal yang harus kita lakukan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah sortir barang-barang yang tidak dipakai, yaitu yang dinamakan decluttering. Ya, jadi kita mulai mengumpulkan ya barang-barang kita lagi, kita buka satu persatu ya, kita pisahkan mana yang masih diperlukan dan masih sudah tidak diperlukan lagi ya. Dari sini kita bisa dapatkan ya barang-barang yang memang sudah tidak diperlukan itu boleh dibawa keluar dari unit apartemen kita ya, karena memang barang-barang yang terlalu banyak yang tidak terpakai dalam jumlah banyak itu tentu aja membuat aliran energi menjadi tersumbat ya, sehingga memang ada baiknya memang kita fokus terhadap barang-barang yang kita butuhkan saja. Ya, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu adalah perhatikan pintu masuk ya. Nah, pintu masuk ini kita upayakan bagaimana supaya bersih dan rapih ya, dan juga sebaiknya ada sedikit pencahayaan di sekitar pintu masuk ya. Yang tidak lupa, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana supaya barang-barang itu tidak ada di sekitar pintu masuk, terutama seperti sepatu, pakaian, dan lainnya ya, yang tentunya membuat suasana tidak nyaman ya, dan membuat kita tidak kerasan. Nah, yang ketiga adalah kita gunakan sekat untuk kamar tidur. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa kamar tidur harus terpisah dari ruangan lainnya ya. Kita bisa gunakan sekat, dan kita bisa gunakan yang sederhana seperti menggunakan tirai ya, sehingga dari kamar tidur ya atau ruang tempat tidurnya itu kita tidak melihat ruangan-ruangan lainnya ya. Itu yang bisa kita lakukan seperti itu ya. Jangan lupa juga untuk tempat tidurnya pastikan sandaran tempat tidurnya kokoh ya, kemudian juga tempat tidur itu menempel di dinding ya, sehingga ini juga membantu kita untuk memisahkan tempat tidur dengan ruangan lainnya. Yang keempat, kita bisa gunakan dekorasi yang sederhana di tempat tidur ya. Jadi untuk menambah ya aliran energi ya, kita bisa gunakan sesuatu pajangan atau hiasan yang sederhana, atau juga kita bisa taruh lukisan yang berupa quotes ya, atau kata-kata yang memotivasi seperti itu. Tetapi sebaliknya, jangan gunakan lukisan-lukisan yang terlalu kompleks seperti misalnya pemandangan yang terlalu mencolok ya,
kemudian selain itu keramaian ya, dan lain sebagainya, sehingga kita malah menjadi tidak nyaman. Ya, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu adalah pemilihan furniture yang berbentuk bulat. Ya, jadi perabotan-perabotan ini memang kita pilih yang berbentuk bulat atau ada lengkungannya. Ya, kita tahu kalau bentuk persegi ya itu pasti akan memenuhi area barangnya itu secara penuh, sehingga itu tidak ada space areanya ya, maksudnya area-area kosongnya di sekitar di perabotan tersebut. Nah, sebaliknya kalau untuk perabotan yang berbentuk bulat ya atau ada lengkungannya itu ya, tentunya ini membuat area apartemen itu lebih banyak kosongnya, lebih menambah area kosong ya, sehingga tentu aja membuat ini menjadi lebih lega ya apartemennya ya. Selain itu juga ya ada keuntungan lainnya seperti tidak beresiko fatal jika kita terbentur dengan furniture tersebut. Sebaliknya, furniture berbentuk persegi itu bisa menimbulkan cedera ringan ataupun bisa berat. Ya, kita lanjut lagi, yang keenam itu adalah faktor pencahayaan. Jadi kita pastikan juga unit apartemen studio kita itu memiliki pencahayaan yang cukup ya, baik dari cahaya alami dari luar ataupun juga penambahan dari di dalam ruangan itu sendiri. Ya, kita bisa gunakan lampu meja, lampu garam Himalaya, ataupun juga lampu-lampu lighting dari interior ya, kita manfaatkan seperti itu sehingga menjadi terasa segar dan terang. Kita masuk ke poin yang ketujuh, yaitu adalah pemilihan warna cat. Ya, warna cat yang kita rekomendasikan itu tentu aja warna cat yang terang dan lembut. Ya, dalam hal ini tentunya warna putih adalah pilihan terbaik. Tapi selain itu juga kamu juga bisa pilih beberapa warna yang cukup terang ya, yang cukup terang dan ringan ya, seperti warna krem yang muda ya, dan beberapa warna lainnya. Tetapi tentu aja sejauh pengalaman saya, warna putih itu yang terbaik dan paling cocok untuk segala jenis konsep. Ya, kita masuk ke poin yang ke-8, yaitu adalah kita gunakan cermin. Ya, cermin ini merupakan alat yang paling sempurna ya untuk memberikan penambahan luas ya secara visual ya, merefleksikan apa yang ada di dalam ruangan tanpa kita menambah ukuran ruangan itu sendiri ya. Jadi ini tentu aja juga memberikan persepsi psikologis kita ya ketika kita berada di dalam apartemen ya, meskipun dengan ukuran yang terbatas tapi kita mendapatkan kelegaan. Ada tips untuk memasang cermin ini, sebaiknya tidak menghadap tempat tidur, juga tidak menghadap pintu utama. Selain itu juga sebaiknya tidak menghadap kompor. Ya, setidaknya itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini ya. Bagi kamu yang ingin diskusi atau menanyakan tentang Feng Shui ya di apartemen ini, kamu bisa langsung komen di bawah ini ya. Sekian sharing saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan bye-bye.